Baik Pak, sebelum memulai presentasi saya, dengan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fiani Rika Pasaribu dengan NIM 11S2406 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2024. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang file operation. Dan di sini pada tugas terstruktur kali ini, Anda akan melakukan operasi berkas. Terdapat dua fitur yang paling berrelasi. Perlu diperhatikan bahwa fitur pendahulu harus tetap tersedia dan dapat digunakan. Di mana sini tugas yang pertama ada adding ini initial data. Di sini pada tugas-tugas sebelumnya simulator membaca data dari formulir secara interaktif. Pada saat dijalankan, simulator tidak memiliki initial data kosong dan seiring interaksi dengan penggunanya. Pada tugas seperti ini, Anda diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan melot inisial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki inisial data dan tidak kosong. Dengan di sini ada catatan data bersumber dari berkas yang disimpan dalam directory storage dan Anda tidak diizinkan untuk menjual dan menyertakan berkas pada directory storage ke center history atau GitHub. Nah, di sini ada disediakan 5 inisial data pada asrama dan bentuk data mahasiswa. Ini adalah untuk untuk input yang diberikan dan inilah output yang diharapkan. Nah, di sini ada tugas yang kedua yaitu storing data. Di mana di sini setelah simulator berakhir eksekusinya data di dalamnya turut hilang karena sifat volatility dari data yang disimpan dalam elemen memori. Di mana simulator berada. Tugas Anda adalah menyimpan kembali seluruh data asrama, background, dan mahasiswa atau student ke dalam berkas yang relevan. Perlu diingat bahwa tugas ini berdasarkan pada teks 1. Nah, ini adalah inputnya dan ini adalah output yang diharapkan. Nah, sini saya akan mulai menjelaskan kode yang saya buat. Nah, di sini ada if f dan h define dot h. Di sini artinya adalah header quote untuk mencegah file di include lebih dari sekali dan jika dalam h belum didefinisikan maka isi file akan dieksekusi. Di mana di sini ada include gender data, di mana di sini artinya menginclude header lain yang mungkin mendefinisikan enum gender T yang digunakan dalam struktur DOM-T, di mana biasanya gendernya akan memilih enum seperti enum gender T atau gender male atau gender female. Di mana di sini ada brief define your structure enums globally accessible variables and function protection. Actual function implementation should be defined in corresponding shell file. Gimana sih yang ada struk dan Charnam double unsegnet short capacity and gender unsegnet short resilience. Artinya sini definisi struktur DT yang mempresentasikan sebuah asrama. Di mana sini name-nya 20 artinya nama asramanya maksimal 19 karakter dan ditambah non terminator. Di sini ada capacity artinya kapasitas maksimal si penghuni asramanya dan gendernya adalah jenis kelamin penghuni atau menggunakan iklan. Di sini ada residence name atau jumlah penghuni saat ini. Nah, di sini ada struk dan take rate from short name or subnet short capacity
Gender to gender artinya membuat dan mengalokasikan memori untuk sebuah objek tertentu dan mengisi nilainya dengan parameter. Di sini ada void breakdown detail atau struktur dan artinya mencetak nilai dari objek tertentu di mana ada situ nama, kapasitas, jenis kelamin, dan jumlah penghuninya. Terus ini lanjut ada void destroy DRAM atau struct down to DRAM artinya menghapus atau mendealokasi memori yang dirahasiakan oleh chip M. Sini ada input artinya merevisi header code-nya. Di sini kesimpulannya pada dalam hal ini adalah header untuk mendefinisikan struktur dan fungsi dasar dalam manajemen asrama atau DAMITO. Implementasi fungsi ini akan berada di folder chip terpisah dengan dan akan ada di dalam sini. Saya akan menjelaskan tentang DOMS. Lanjut di sini ada include .h, include studio.h, include studio.h dan include string.h artinya mengimpor definisi struktur dan type fungsi. Di sini ada di mana dalam .h itu mengimpor definisi struktur dan type fungsi di mana sini ada studio.h artinya digunakan untuk fungsi input output seperti print. Lanjut ada strb.h artinya untuk fungsi manajemen memori seperti malloc dan free. Ada juga string.h artinya itu untuk fungsi manipulasi string seperti strcpy. Nah, di sini ada brief define complete function definition-nya. Nah, di sini lanjut. Ada di sini from breakdown, char name, set measure. Ini berfungsi untuk mengalokasikan memori untuk sebuah struktur T dan menyalin nama dari aksara dari name ke name. Lanjut ada mengisi capacity dan gender sesuai parameter dan mengatur resiliennya. Artinya selama baru belum ada penghuninya. Di mana di sini catatannya tidak ada validasi pada string dan strcpy. Jadi jika namanya lebih dari 19 karakter, ini bisa menaikkan buffer overload. Oke, lanjut di sini ada void frame dom detail struct dan type dom. Artinya di sini sampai ini artinya itu menampilkan desain asrama dan format. Nah, di sini ada sini artinya melepaskan memori yang artinya itu menggunakan operator ternary untuk mengubah nilai gender ke string male atau female. Nah, lanjut di sini line ke 28 void destroy DOM struct DOM to DOM artinya free DOM free DOM artinya melepaskan memori yang dialokasikan oleh DOM dan wajib dipanggil agar tidak terjadi memori lain. Nah, di sini kesimpulannya dan ini merelasikan manajemen dasar untuk objek dalam T dan di sana membuat dengan mengalokasikan memori, menampilkan isi, menghapus atau delete memori. Nah, lanjut ada di sini gender.h. Ini tujuan file gender.h ini adalah untuk mendefinisikan enumeration atau enum yang mempresentasikan jenis kelamin. Enum ini akan digunakan di bagian lain program seperti versi DOM T dan DOM H. Nah, di sini if indef gender H dan define gender H artinya ini adalah header guard dan mencegah gender H dimuat lebih dari sekali saat kompilasi. Nah, di sini ada brief define structure enum globally accessible variable. The function prototype here. The actual function implementation should be defined in the corresponding short file. Di sini ada enum gender male dan gender female. Ini adalah deklarasi enum dengan nama dan detik. Enum ini
Enum ini menyatakan bahwa nilai atau gender male artinya diasumsikan bernilai 0 dan gender female diasumsikan bernilai 1. Enum ini berguna untuk menjadikan kode lebih terbaca daripada hanya menggunakan 0 dan 1. Ini adalah ended menutup dari Heidelberg, def, dan define. Nah, kesimpulannya, file gender.h adalah file sederhana yang berfungsi mendefinisikan tipe data gender T agar lebih jelas saat digunakan dalam paragraf. Nah, lanjut kita akan menjelaskan tentang gender.c. Di sini ada include gender H, artinya kode yang diberikan adalah implementasi. Biasanya ada gender C. Artinya belum ada fungsi yang didefinisikan. Nah, include gender H ini artinya mengimport definisi enum gender T dari gender H. Nah, di sini ada brief define the complete function definition here. Be sure to enlist the prototype of each function defined here in the corresponding header file. Di mana artinya ini adalah komentar untuk pengembang mengingatkan bahwa jika ada fungsi yang diimplementasikan di sini, prototipenya harus disimpan juga di jumper.h. Oke, lanjut ke repository buat H. Di sini ada sebenarnya file repository.h ini digunakan untuk mendeklarasikan yang pertama ada struktur data mahasiswa dan asrama, dan yang kedua fungsi-fungsi untuk membuat dan menyimpan atau men-save data dari dan ke file. Nah, di sini ada if the repository.h dan define repository. Artinya di sini ada struktur untuk mahasiswa. Type def struct, chart ID, chart name, integer year, chart gender, chart status, dan mahasiswa. Nah, di sini ID adalah ID mahasiswa, maksimalnya itu 9 karakter. Dan name adalah nama mahasiswa, dan tahun adalah tahun masuk atau tahun akademik si mahasiswa tersebut. Ada jenis kelamin atau misalnya male atau female. Dan di sini ada status mahasiswa, misalnya subnet atau asrama di asrama. Oke, lanjut di asrama. Untuk asrama ada type depth stock, artinya char nama asrama 50, integer tes dan char jenis kelamin, artinya nama asrama adalah nama asrama itu sendiri. Sebenarnya seperti asrama adalah seperti. Nah, aktivitasnya jumlah maksimum penghuninya dan jenis kelamin antara male atau female, antara laki-laki atau perempuan. Di sini ada fungsi untuk membuat data dari file. Dan di sini ada integer load student cost data memakai mahasiswa dan mahasiswa. Artinya di sini ada juga integer load down chart nama file asrama. Contohnya membaca dari si film teks atau CSV atau format lain dan mengisi area mahasiswa atau asrama. Di sini mengembalikan jumlah entry yang berhasil ini. Nah, di sini ada fungsi untuk menyimpan data. Nah, di sini ada void simpan data mahasiswa atau chart nama file atau mahasiswa. Void simpan data asrama atau chart nama file asrama. Integer jumlah asrama. Dan di sini untuk menulis data mahasiswa atau asrama ke file untuk menyimpan permanen. Di mana sini kesimpulannya, file ini berperan sebagai interface untuk repository layer dan cocok untuk diaplikasikan manajemen asrama berbasis file dan belum memiliki implementasi, tetapi kita sudah tahu fungsi dan struktur seperti apa yang akan digunakan. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang repository. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan file ini. Ini adalah implementasi dari fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan di repository.h, termasuk membuat data mahasiswa dan asrama dari file, menyimpan data kembali ke file, dan menampilkan semua data mahasiswa dan asrama. Di mana sini ada include studio.h, include stream.h, include story.h, dan include repository.h. Di mana sini define max mahasiswa 100 dan define max 100. Artinya
Sini untuk menentukan maksimum array penyimpan data. Di mana di sini array untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama ada mahasiswa, max mahasiswa asrama, max mahasiswa, integer jumlah mahasiswa yang sama dengan nol, dan integer jumlah asrama yang adalah nol. Ini adalah array global untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama. Di mana di sini variabel variabel menghitung jumlah data yang dimuat. Di mana di sini fungsi memuat data. Ini fungsi memuat data mahasiswa dari artinya integer load student job name nama file mahasiswa, file token nama file atau R, integer file new printf gagal memuat file. Artinya di sini integer load student ini adalah membuka file teks dan membaca data mahasiswa dan menggunakan scanf untuk parsing string, dan siap mahasiswa otomatis akan diverifikasi in subnet saat dimuat. Dan di sini ada sebenarnya, nah dari sini sampai ke sini itu adalah yang saya jelaskan tadi. Ini adalah fungsi untuk memuat data asrama dari file ini, dari sini, dari line 42 sampai line 59 ini adalah membaca data asrama dari teks format dan menggunakan scanf untuk parsing setiap baris. Oke, lanjut ke fungsi untuk menyimpan data mahasiswa ke file. Sini ada ini adalah membaca data dari asrama dari file dengan format, misalnya asrama A 10 male, asrama B 8 female, dan menggunakan fungsi fscanf untuk parsing setiap barisnya. Di mana ini berapa untuk menyimpan data mahasiswa ke file dan termasuk file status yang mungkin berubah selama eksekusi programnya. Nah, di sini ada fungsi untuk menyimpan data ke asrama ke file. Artinya adalah menulis data dari asrama ke file tanpa informasi penghuni karena tidak dicatat di strukturnya. Di sini ada di line ke-97 ada void print all dan detail. Artinya mencetak semua data asrama dengan jumlah penghuni ditampilkan sebagai nol karena belum dicatat di struktur asramanya. Oke, lanjut ada void print all student detail. Artinya sini adalah mencetak semua data mahasiswa termasuk status asrama mereka. Dan di sini saya akan membuat kesimpulannya. File ini sebenarnya digunakan untuk fungsionalitas penting untuk baca dan tulis data dari dan ke file, dan menyimpan data dari memori untuk digunakan oleh program utama. Namun beberapa hal penting perlu diperhatikan, yaitu informasi jumlah penghuni asrama saat ini tidak dihitung dan tidak ada validasi apakah jenis kelamin mahasiswa cocok dengan jenis kelamin asrama. Dan fungsi untuk mahasiswa bersama ke asrama belum ada. Nah, lanjut ke student.h. Ada if that student.h dan define student.h. Sebelum itu saya akan menjelaskan sebenarnya apa tujuan dari si file student.h ini. Fungsi file ini mendeklarasikan struktur data student.t untuk menyimpan informasi mahasiswa, di mana prototipe fungsi-fungsi terkait manajemen mahasiswa termasuk buatan dan penghapusan mahasiswa, cetak dari mahasiswa, penempatan atau aset mahasiswa ke asrama, pemindahan ke asrama lain, pencarian mahasiswa berdasarkan ID, dan pemindahan generik dengan fungsi pointer. Nah, di sini ada if def student.h define student.h include gender.h include dorm.h. Di sini ada graph definer struktur enum globally accessible variable and function prototypes here. The actual function implementation should be defined in the corresponding short file. Mana di sini true student char ID, char name, char gender, char year, char gender, dan char dom dan struk dom.
ID ini misalnya chart ID adalah ID si mahasiswa, name adalah nama si mahasiswa, year adalah tahun masuknya si mahasiswa, gender adalah jenis kelamin, dan struktur adalah pointer ke dom tempat mahasiswa ini tinggal. Di sini ada ada struk student chart ID, student chart ID, chart name, chart year, dan gender dan gender alamnya adalah mengalokasikan memori dan membuat data mahasiswa baru. Di sini ada destroy student, student chart student, artinya dialokasi memori mahasiswa. Lanjut ada print student dan print student detail. Ada void print student dan void print student detail atau stroke student. Artinya print student adalah memungkinkan cetak ID, nama, dan gender. Ada print student detail artinya memungkinkan cetak lebih lengkap termasuk DOM jika ada. Di sini ada void void assign student to DOM artinya void assign student to DOM stroke student artinya menempatkan mahasiswa ke sebuah asrama dan perlu mengecek asrama memiliki kapasitas dan gendernya itu adalah sesuai. Ada di sini void move student to another dorm student. Artinya memindahkan mahasiswa dari satu dorm ke dorm lain dan update referensi dan sesuaikan penghuni. Dan di sini ada struk student. Find student by ID, artinya mencari pointer ke mahasiswa berdasarkan ID dan berguna saat ingin melakukan operasi seperti cite, move, dan print. Ada di sini five move student, ada struk student. Student tag family seperti ini. Sampai baris lain ke-38 ini fungsi generik untuk memindahkan mahasiswa ke asrama dengan strategi penempatan yang bisa disesuaikan seperti via assign function. Ada juga memberi fleksibilitas untuk menggunakan logika assign berbeda. Misalnya assign biasa dibanding dengan assign paksa. Nah, kesimpulan dari studi data ini adalah penting dari sistem manajemen mahasiswa dengan terlibat seperti manajemen memori, cetak nama, penempatan ke asrama termasuk validasi dan pencarian dan pemindahan fleksibel. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang standar. Sini ada include student H, include student H, include student H, dan include student H. Ada brief define the complete function definition here. Be sure to enlist the prototype of each function defined here in the corresponding file. Nah, di sini juga ada struct student, create student. Nah, create student ini berfungsi untuk mengalokasikan memori untuk satu mahasiswa dan mengisi atribut seperti ID, yang lain ke-13 ini name, untuk lain 14 tahun, untuk lain ke-15 dan gendernya dan 16. Nah, dalam di set table ini karena mahasiswa belum ditempatkan dan catatan belum ada validasi ukuran string bisa rawat belum. Nah, di sini ada void destroy student artinya menghapus memori yang dialokasikan oleh secret student ini. Ada juga void print student. Nah, artinya itu mencetak data mahasiswa atau seperti ID, nama, tahun, dan gender tanpa info asrama. Nah, di sini ada print student detail artinya mencetak informasi lengkap termasuk DOM. Dan jika belum ditempatkan ke DOM akan ditampilkan insight-nya. Oke, ada di sini student student find student by ID artinya mencari mahasiswa berdasarkan ID dan array dari array ke pointer mahasiswa dan mengembalikan pointer ke struk jika ditemukan atau nol jika tidak. Nah, di sini ada void assigned to DOM artinya menghitung berapa mahasiswa yang sudah menghuni DOM yang dimaksud dan jika masih ada slot dan jenis kelamin cocok, mahasiswa ditempatkan di DOM dan jumlah penghuni DOM atau residen DOM ditambah 1. Sini juga ada cek kapasitas dan sesuai gender. Ada di sini fungsi void 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 student to another DOM artinya
memindahkan mahasiswa ke asrama lain langsung tanpa validasi, dan mengurangi penghuni dari dom lama jika ada dan menambah ke dom baru. Di sini ada mob student dengan fungsi pointer, artinya fungsi fleksibel untuk memindahkan mahasiswa dengan logika eksain yang bisa di kustomisasi, misalnya norma asanan atau aksen paksa. Di sini ada reset dom lama, resign dan lalu panggil fungsi. Oke, sini saya akan menjelaskan untuk tugasnya. Di sini dengan nama saya lanjut ke line keempat, include student.h, include string.h, include libs.h, include libstudent.h, dan include librepository.h. Oke, di sini ada nama mahasiswa integer main, integer, nama mahasiswa 100 dan asrama 100, integer student count, load student, dan integer dom count, load count. Artinya program memuat data mahasiswa dan asrama dari file teks, dan fungsi load student dan load dom membaca data dan mengisi array mahasiswa dan asrama. Di sini ada char command 100, baris 1 scan F, artinya program menerima input perintah dari pengguna dalam bentuk string, misalnya dalam print all detail atau dengan print all detail. Perintah diproses dalam loop while, dan loop berakhir jika perintah tanda garis 3 yang bisa dipakai dimasukkan. Oke, lanjut ke dalam print all detail. Tina, di sini dari line ke-22 sampai line ke-25, artinya di sini jika perintah dan print all detail dimasukkan, program akan menampilkan informasi tentang semua asrama seperti nama, kapasitas, dan jenis kelamin. Nah, 0 ditampilkan sebagai jumlah penghuni karena tidak ada penghuni di sana. Tidak ada penghitungan penghuni di situ. Lanjut ke sini perintah student print all detail. Nah, di sini dari baris ke-26 sampai baris ke-37 adalah jika perintah student print all detail dimasukkan, program akan menampilkan detail semua mahasiswa, ID, nama, tahun, dan gender, dan statusnya. Nah, di sini ada return null. Ini adalah program mengakhiri eksekusi dan keluar dengan kode. Oke, saya akan mulai menjalankan kode ini. Nah, inilah inputnya dan ini akhirnya, lanjut saja ke tugas yang kedua. Sini ada nama saya sendiri yang include student.h, include student.h, libs.h, libs.h, libs.h. Ada nama mahasiswa, asrama satunya, array mahasiswa dan asrama yang menggunakan untuk menyimpan data. Dan mahasiswa dan asrama yang dimuat dari file. Ada integer student count, load student, ada integer dan count
loading. Artinya fungsi system yang dapat digunakan untuk memuat data mahasiswa dan asrama dari file teks yang telah ditentukan. Di mana fungsi-fungsi ini mengembalikan jumlah data yang berhasil dimuat, jumlah mahasiswa dan asrama. Di sini ada loop untuk menerima perintah dari pengguna. Di sini ada while satu scanf if strc. Oke, artinya program terus membaca perintah dari pengguna menggunakan scanf hingga pengguna memasukkan perintah untuk keluar dari loopnya. Di sini ini menangani perintah yang dimasukkan menampilkan detail asrama. Di sini dari baris 23 sampai ke line 26 adalah perintah dengan print all detail dimasukkan program akan menampilkan nama, kapasitas, dan jenis kelamin dari semua asrama. Nah, saat ini program tidak menampilkan jumlah penghuni nilai anal dipakai sebagai placeholder. Sini menampilkan data menampilkan detail mahasiswa dari line 27 sampai line ke 36. Artinya, jika perintah student all detail dimasukkan, program menampilkan informasi lengkap mahasiswa dan termasuk status lanjut terminal. Di mana sini ada lanjut menampilkan informasi mahasiswa sederhana. Di mana sini skip yang dari 37 sampai garis ke 45, artinya jika perintah student all dimasukkan hanya informasi ID, nama tahun, dan gender mahasiswa yang ditampilkan. Nah, di sini ada menampilkan informasi asrama sederhana, di mana artinya jika perintah drop dimasukkan program menampilkan asrama, kapasitas, dan jenis kalian asrama. Di sini ada menyimpan data file dari 53 dan 54. Setelah perintah selesai dieksekusi, program ini menyimpan kembali data mahasiswa ke asrama ke file untuk memastikan semua perubahan tersimpan. Oke, saya akan mencoba menjalankan kode ini. Untuk yang pertama ini, nah, akan muncul kode seperti ini, lanjut. Kode yang kedua, kode yang datang adalah yang ini. Oke, lanjut ke yang kedua. Hmm. Yang datang adalah ini Antioquia, Membre, Sido, Mahain, dan Barat. Lanjut, yang ada Wind Molen sampai Siberi Pencet. Lanjut, saya akan menuliskan yang terakhir. Ini adalah
yang kode yang output yang muncul. Baik Pak, demikian presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar.